Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kawan-kawan mahasiswa. Oke, jadi pada pertemuan ke-6 ini langsung saja kita to the point. Itu kita membahas tentang tenses, yaitu tenses bagian yang kedua. Kalau kemarin present, kalau sekarang kita bahas tenses yang berbentuk past. Apa sih itu past ya? Of course, itu tentang masa lalu. Masa lalu, kalau ngisah-ngisah menceritakan masa lalu, itu namanya past. Kalau kemarin presentnya ada 4, sama. Past juga atau past tense juga ada 4 tipenya. Yang pertama yaitu ada simple past kemarin. Kemudian yang kedua ada past continuous tense. Kemudian yang ketiga ada namanya past perfect. Kemudian yang terakhir ada past perfect future, past perfect continuous tense itu. Oke, yang pertama ini bisa dilihat ini simple past, ini bentuk yang paling simple. Past, oke, tentu saja digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi kejadiannya sudah terjadi, tidak terjadi sekarang, tapi kita masih menceritakannya. Misalnya kejadiannya kemarin, ataupun minggu lalu, ataupun 2 hari yang lalu, ataupun tahun lalu, ataupun 10 tahun yang lalu. Itu past pokoknya. Contoh keterangan waktu yang sering digunakan atau verb of time-nya. Nah, ini yang jelas yesterday, ada last day atau last week, last month, last year pokoknya. Atau a week ago, seminggu yang lalu. Kalau last day ini last week itu minggu lalu. Nah, kalau ini ago juga sama, cuman dia ditaruh di belakangnya. A week ago, a month ago, a day ago. Kemudian this morning, atau ada kata in ditambah dengan tanggal tahun yang lalu, misalnya in 2010, in 1998, dan lain-lain. Atau in tahun berapa? Kalau 2020 sekarang ya bukan in, masih sekarang ya, masuk ke present. Contoh forms atau rumus. Ini rumus sih. Oke, subjek ada verb 2, menggunakan verb 2 kan kemarin ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, dia menggunakan verb 2. Ini untuk kalimat positifnya. Kemudian kalimat negatifnya tinggal ditambah did plus not verb 1, dia kembali ke verb 1. Itu untuk kalimat negatif. Kemudian kalau untuk kalimat tanya, did-nya dipindah ke depan plus subjeknya. Subjeknya kan Ayu Dewi. Kemudian verbnya kembali ke verb 1. Nah, dia menggunakan verb 2 ketika kalimatnya positif, itu aja. Tapi kalau dia kalimatnya negatif ditambah dengan did plus not, kembali ke verb 1. Kenapa ini ke verb 1? Karena did diganti dengan did. Kemudian kalau nanya sama, did-nya dipindah ke depan. Contoh kalimatnya ini mungkin bisa dilihat. Nah, ini contoh examples. Ica went home at 10 PM last night. Tadi kan ada keterangan waktunya last, berarti dia masa lalu atau menggunakan past. Nah, when ini kan verb 2 dari go ini. Nah, go, went, gone. Kemudian kalimat negatif tadi apa? Ada subjek plus did plus not plus verb 1. Kembali when, verb 1-nya go. Nah, itu dia. Ica didn't atau did not go home at 10 PM last night. Ica tidak pulang ke rumah jam 10 tadi malam. Ketika nanya, iya did-nya dipindahkan ke depan. Ini jalan nggak? Oke, masih jalan. Did-nya ini pindah ke depan ketika nanya. Did Ica go home at 10 PM last night? Apakah Ica pulang jam 10 tadi malam? Ini dia go. Oke, next contoh selanjutnya. Ini kalau go when gone ini kan kemarin sudah pernah kita bahas, itu irregular verb. Kalau yang regular verb itu enak, tinggal ditambah ed kayak enjoy, 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 mudah. Nah, ini contoh verb 2. Atau yang regularnya, they enjoy studying English yesterday. Ini kan kalimatnya yesterday. Oh, dia menggunakan verb 2. Verb 2 dari enjoy, enjoy. Ini deh. Kemudian kalau negatif ya sama, they didn't enjoy. Mereka tidak menikmati pelajaran bahasa Inggris kemarin. Kalau nanya, did-nya pindah ke depan. Nah, itu sama kayak ini polanya. Itu polanya dalam bahasa Inggris. Kemudian penggunaannya. Nah, ini penggunaannya kapan sih menggunakan past simple itu? Pertama,
pada konteks menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di waktu lampau yang sudah terjadi. Nah, ini the children enjoy the party last night. Anak-anak menikmati pestanya tadi malam. Berarti kejadian semalam kan? Ini subjeknya, ini enjoy verbnya, verb 2, the party itu komplement atau objek. Kemudian Columbus discover America in ini 1492. Nah, Columbus discover menemukan. Ini kan ditambah ed Amerika pada tahun 1492. Kan dulu terjadinya itu. Kemudian his father died. Ayahnya meninggal when he was 10 years old. Ketika dia berumur 10 tahun. Ini past tense. Ini was ini kan juga berubah. Sebenarnya kan is kalau dia present, tapi karena dia past, to be-nya itu menjadi was atau were gitu. Kemudian ini ya konteksnya menyatakan satu rangkaian peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Rangkaian berarti nah ini he got up, dia bangun, kemudian dress memakai baju, dan went to school kemarin atau nggak tahu kapan, tapi yang jelas bukan sekarang tapi di masa lalu. Kemudian I stepped on a banana peel, saya menginjak banana peel. Peel ini kulit buah pisang kan. Kemudian fell down, jatuh. Kemudian hurt my knees. Ini verb, ini verb, ini verb 2 semua dia. Fell down and hurt my knees. Itu. Oke, next ada tadi simple, sekarang bentuk continuous. Apa sih past continuous? Past continuous itu ya ini. Itu menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Jadi dia itu sedang terjadi di waktu lampau pada jam berapa, kapan itu maksudnya. Misalnya jam 5 kemarin belajar kita. Berarti we were studying English jam 5 at 5. Kita kemarin jam 5 sedang belajar bahasa Inggris, itu maksudnya. Nah, itu past continuous. Kalau rumusnya, kalau keterangan waktunya ini ada while, ada when, sama selama, kapan, as, ketika juga itu. Tapi nanti itu penggunaan, coba lah contohnya ya. Rumusnya ini nah. Subject to be. To be-nya cuma 2, was or were. Kapan menggunakan was? Ketika subjeknya si I, si he, it. Ketika were, ayu, dewi. Nah, kemudian verb ing. Jadi verb ing itu verb 1 plus ing. Kalau study jadi studying, nah plus objek. Sama ini. Kalau negatif tinggal ditambah not antara to be dan verb ing-nya. Kalau nanya, to be-nya dibalik ke depan. Nah ini, to be dibalik ke depan, kemudian subjeknya, kemudian verb ing dan nah, rumusnya ini agak sulit. Langsung aja ke contoh kalimat, bisa dilihat. Nah, ini. Penggunaannya ini nah. Kapan sih menggunakan past continuous? Ini menyatakan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu saat di waktu lampau. Contoh, they were having a meeting at 2 PM yesterday. Nah, they were having. Kata dasar ini kan have. Nah, ini ditambah to be. Jadi mereka sedang melakukan pertemuan jam 2 kemarin. Jam 2 mereka sedang melakukan pertemuan kemarin. Nah, itu. Kemudian I kan tadi, I to be-nya menggunakan was. I was watching, kata dasarnya watch ditambah ing kan rumusnya. Berarti I was watching television at 8 o'clock last night. Berarti jam 8 kemarin saya sedang menonton TV. Pas jam 8 itu. Nah, kemudian menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di waktu lampau ketika peristiwa lain menyelam. Berarti ada ketika nonton misalnya, terus ada Anton datang gitu. Nah, itu maksudnya. Contoh ini nah. My little sister was studying. Adik saya sedang belajar when, ketika I came home last night. Ini adik saya was studying. Adik saya sedang belajar ketika saya pulang tadi malam. Nah, itu. I came. Came menjadi verb 2 dari come, came, come. Nah, itu dia.
Kemudian they were waiting for the bus. Ini sebenarnya bukan for ini. Maaf, salah ini. Harusnya di sini dia pemisahnya. Bukan for ini. Nah, berarti they were waiting for the bus when I met them. Mereka sedang menunggu bis ketika saya datang. Ketika I met them, ketika saya bertemu mereka. Mereka sedang menunggu kemarin. Nggak tahu kemarin atau kapan, tapi yang jelas di masa lalu. Nah, itu. Kemudian menyatakan dua atau lebih peristiwa yang sedang terjadi pada saat yang sama di waktu lampau. Dua peristiwa sama sih sebenarnya dengan yang atas ini. Cuma dia menggunakan while, satu menggunakan when. Nah itu. While father was watching television. Nah, selama ayah sedang menonton TV, I was reading a book. Nah, jadi pas kemarin tuh. Pas ayah sedang menonton, saya juga sedang baca buku. Kejadiannya bersamaan. Kemudian Jane atau Jane was cooking lunch. Jane sedang memasak while her brother was washing the dishes. Berarti Jane sedang memasak ketika her brother, kakaknya, sedang mencuci baju. Dishes itu baju. Oke, itu sudah dua tenses. Next, ini adalah past perfect. Yang namanya perfect kemarin itu kan, kalau perfect itu artinya sudah. Tuh. Nah, dia karena perfect tentu menggunakan verb 3 kalau ada kata-kata perfect itu. Kata sudah. Kemudian kan ada have, had menjadi had, dia diubah. Kalau present perfect dia ada have di sini kan, have or has. Tapi kalau past dia berubah menjadi had di sini. Nah, contoh rumus subject plus had plus verb 3 atau past participle object. Berarti misal kalau mau menggunakan kata go, nah nanti digunakan gone dia. Nah, kalau negatif tinggal ditambah not antara had dan verb 3-nya. Kemudian kalau tanya ya dibalik, had-nya taruh di depan itu. Nah, ini contohnya. She had gone. Nah, tadi kan she had, subjeknya she had gone. Had gone dari kata go when gone. Nah, itu pangkal pinang when you call her. Dia sudah pergi ke pangkal ketika kamu memanggilnya. Nah, itu maksudnya sudah pokoknya. Kemudian she had not gone, itu pangkal pinang when you call her. Kalau negatif kan, kalau ini sudah berarti ini menjadi belum dia lawannya. Dia belum pergi ke pangkal pinang ketika kamu mengalah. Kalau nanya dibalik, nah ini. Subjek she go tetap gone, tapi had-nya taruh di depan. Nah itu past perfect. Kemudian ini tambahan, kapan sih menggunakannya itu, pada waktu konteks yang bagaimana sih. Nah itu menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di waktu lampau dan selesai ketika peristiwa lain menyusul terjadi di waktu lampau juga. Nah, jadi kejadiannya sudah terjadi di masa lampau, tapi masih ada kejadian lain yang menyusulnya, itu maksudnya. Contoh, nah ini. Kalau kata keterangan waktunya, ciri khasnya di kata-kata ada kata after, ada before, ada when, as soon as, sama dengan until. Contoh, before, sebelum I arrive. Nah, before I arrive at the station, the first train had left. Nah, itu penggunaan past perfect. Ini before I arrive, ini kan dia verb 2. Kata ini verb 2. Nah, at the station, sebelum saya tiba di stasiun, kemarin mungkin kejadiannya, mungkin ya, boleh tahun lalu, boleh 10 tahun yang lalu. The first train, kereta pertama, had left, sudah pergi. Left itu kan pergi. Nah, sudah meninggalkan. Left itu leave, left, meninggalkan. Oke. Kemudian we won't until kan, ada until the rain had stopped. We won't dari kata wanted. Nah, ini kan tapi verb 2. Nah, kemudian di sini ada had-nya. Nah, ini penggunaannya. Kemudian as soon as the bell had rung. Nah, segera ketika the bell had rung, telah berbunyi, berdering, we went into the classroom. We went dari kata go tadi. Go, went, gone. Tapi ini dia menggunakan verb 2.
Oke. Ini kok kenapa menggunakan past? Karena ini kan urutan kejadian. Nah, itu. Ini kejadian inilah sudah terjadi, kemudian ada kejadian lagi yang sudah terjadi. Nah, itu maksudnya. Dia gabungan dari dua tenses di sini, tapi tetap menggunakan namanya past perfect tense itu. Oke, next ini namanya past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ini bentuk terakhirnya, berarti sudah pas, sudah perfect, continuous. Yang namanya continuous itu pasti ada verb ing atau sedang. Nah, itu. Kalau ada continuous, ada pasti ada verb ing. Nah, ini rumusnya subject plus had plus been plus verb ing. Itu ada been-nya. Aduh, pusing lagi ya. Oke, kemudian kalau kalimatnya negatif tinggal ditambah not antara had dengan been-nya. Terus verb ing. Kemudian kalau nanya tetap ditaruh ke depan. Contoh ini ya. He had been working in Bali. Dia sudah bekerja di Bali. Dia sudah dan sekarang masih bekerja, itu maksudnya. Berarti berarti sudah lama bekerja di Bali sampai sekarang masih bekerja, makanya dia menggunakan continuous. Nah, kemudian kalau negatifnya ini, he had not been working in Bali. Kalau nanya tetap dibalik, had-nya dipindahkan ke depan. Nah, penggunaannya, nah ini definisinya. Satu peristiwa yang tengah berlangsung kan, atau sedang berlangsung karena verb ing tadi, selama waktu tertentu di waktu lampau ketika peristiwa yang terjadi di waktu lampau juga. Apa sih ini definisinya? Nah, coba langsung aja ke contoh kalimatnya ini. They had been playing tennis for 1 hour when the rain dropped heavily. They have been, mereka sudah sedang bermain, maksudnya tengah main atau sedang bermain mereka. Mungkin main tenisnya dari jam 5. Nah, kemudian nih sudah bermain 1 jam ketika the rain drop heavily. Hujan turun dengan lebatnya. Nah, oke. Kapan hujan turun? Ketika mereka ini sedang bermain tenis. Nah, itu maksudnya. Kemudian before she gave up, sebelum dia bangun, she had been trying to open the tin for some time. Tin. Nah, itu. Sebelum dia bangun, dia sudah mencoba to open the tin last night. Nah, itu untuk yang contoh kedua. Oke, kemudian ini yang contoh ketiga. Nah, oke, sebentar. Before she gave up, he had been trying. Nah, sebelum dia bangun, dia sudah sedang mencoba untuk membuka kaleng for some time. Nah, kemudian I had been reading the novel for 2 hours when he came. Saya sudah membaca itu selama 2 jam, tapi masih membaca juga dia, itu maksudnya. Ketika dia datang, dia itu nggak tahu siapa, mungkin ayahnya atau kakak laki-lakinya. Okay, that's all for this material. Hanya 4 tenses. For the next meeting, I will explain to you about the future. Udah, berarti sudah pertemuan kedua, nanti ketiga, nanti future-nya. Ada past, present, past, and future. Udah, itu dulu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wait. Oke, tunggu sebentar. Ini tapi masih ada. Ini untuk tugas. Nah, coba mungkin bisa dilihat tugasnya ini. Bentar. Nah, oke, untuk tugas nih cuman 4 nomor. Tulis nama, email full, NPM-nya, nomor pokok mahasiswanya. Kemudian, nah, tulis contoh kalimat dalam bentuk past tense. 1 aja, terserah. Tapi jangan sama dengan yang ada di contoh. Boleh kalimatnya negatif, boleh interrogatif, boleh positif. Sama juga yang lain. Past continuous, contoh kalimatnya bagaimana. Sudah, itu aja 4 untuk tugasnya. Saya kira nggak begitu sulit sih.
Mungkin bisa Google juga, banyak di internet apa sih itu. Oke, dah itu aja.